Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran tematik, yaitu tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang SBDP, menyanyikan lagu wajib sesuai dengan tempo dan birama. Yang kedua, bahasa Indonesia tentang wawancara pada pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam dan tentang pelestarian sumber daya alam. Dan yang ketiga yaitu IPA tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi serta jenis-jenis energi. Nah, simak videonya baik-baik ya. Masih ingatkah apa itu tentang tempo? Nah, tempo itu merupakan ukuran kecepatan dalam lagu. Nah, hari ini kita akan membahas tentang lagu wajib. Nah, lagu-lagu wajib nasional itu memiliki tempo yang beragam, seperti lagu perjuangan yang memiliki tempo sedang dan cepat. Nah, oleh karena itu, ekspresi wajah ketika menyanyikan lagu tersebut itu harus tegas dan semangat. Lalu, apa yang dimaksud dengan birama? Birama itu merupakan tanda pada awal para nada. Nah, tanda birama biasanya terdiri dari dua angka. Satu angka di atas garis ketiga dan angka yang lain di bawah garis ketiga pada para nada. Nah, perhatikan gambar di samping ini. 4/4 itu merupakan tanda birama. Nah, angka yang di atas menyatakan jumlah ketuk dalam satu birama, sedangkan angka yang di bawah itu menunjukkan nilai not yang menjadi satuan ketuk. Nah, birama itu terdiri menjadi beberapa bagian. Nah, berikut ini merupakan birama-birama yang biasa digunakan pada lagu. Yang pertama ada birama 2/4. Nah, artinya ada dua ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Kemudian yang kedua ada birama 3/4. Artinya ada tiga ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Kemudian yang ketiga birama 4/4, artinya ada 4 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Sedangkan yang keempat ada birama 6/8, artinya ada 6 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/8. Nah, agar lebih paham, mari kita bernyanyi birama yang sesuai. Nah, sekarang kita akan berlatih menyanyikan lagu Indonesia Tetap Merdeka dengan birama 4/4. Artinya ada 4 ketuk dengan satuan ketuknya adalah not 1/4. Nah, Indonesia Tetap Merdeka ini dibawakan dengan tempo allegro, artinya cepat. Nah, mari kita dengarkan. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, itu merupakan contoh ketukan dengan birama 4/4. Untuk materi selanjutnya tentang wawancara. Masih ingat apa itu wawancara? Wawancara merupakan kegiatan mengumpulkan informasi dari seorang narasumber untuk mendapatkan informasi atau jawaban mengenai suatu topik. Nah, untuk langkah-langkah sebelum wawancara itu terbagi menjadi 4 langkah.
Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan narasumber. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Dan yang keempat, menyiapkan alat tulis untuk mencatat jawaban. Nah, banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah sumber daya laut. Nah, untuk mendapatkan informasi mengenai sumber daya laut, itu bisa melakukan wawancara kepada nelayan. Nah, bisa menanyakan perihal cuaca yang cocok untuk mencari ikan, perihal tangkapan ikan, bahkan konservasi sumber daya laut. Nah, untuk topik yang berhubungan dengan pelestarian sumber daya alam, itu dapat mewawancarai narasumber atau seorang perajin benda yang memanfaatkan sampah atau benda bekas. Seperti yang diketahui, salah satu bentuk pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar adalah membersihkan sampah atau melakukan daur ulang. Nah, gambar ini merupakan pengrajin yang memanfaatkan sampah sehingga dibuat menjadi tas atau lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan tentang pemanfaatan dan perubahan bentuk energi. Apa itu energi? Energi itu merupakan daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang cukup melimpah. Salah satunya sumber energi, minyak bumi, gas alam, arus sungai, dan sinar matahari itu merupakan sumber energi yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, aktivitas tersebut membutuhkan energi. Nah, energi itu dapat berubah bentuk. Nah, perubahan bentuk energi inilah yang dimanfaatkan oleh manusia. Nah, berikut ini merupakan contoh perubahan energi dan pemanfaatannya yang ada di sekitar kita. Yang pertama, energi listrik. Nah, contohnya adalah setrika. Setrika ini perubahan dari energi listrik ke energi panas. Nah, energi listrik yang dialirkan akan memanaskan lempeng logam pada setrika sehingga setrika dapat digunakan untuk merapikan pakaian. Lalu ada juga energi kimia. Nah, contohnya pada remote televisi. Nah, energi kimia dari baterai itu membuat remote televisi dapat digunakan untuk menghidupkan televisi. Nah, energi itu memiliki jenis-jenis yang beragam. Nah, kita akan membahas 3 jenis-jenis energi. Yang pertama energi panas, kedua energi bunyi, dan ketiga energi listrik. Nah, yang pertama energi panas. Energi panas atau disebut juga energi kalor. Nah, energi tersebut dimanfaatkan untuk mengeringkan atau memanaskan benda lain. Misalnya, energi panas dari matahari untuk menjemur ikan asin. Nah, energi panas terbesar di bumi adalah matahari. Kemudian yang kedua, energi bunyi. Energi yang dihasilkan oleh benda-benda yang dapat menimbulkan bunyi apabila dipukul ataupun dipetik. Nah, misalnya gendang dipukul dan gong juga dipukul. Nah, itu akan menghasilkan bunyi. Kemudian yang ketiga, energi listrik. Nah, energi listrik ini adalah energi yang memiliki arus listrik sehingga dapat menghidupkan peralatan elektronik. Misalnya, energi listrik dapat menghidupkan televisi dan kipas angin. Nah, berikut ini merupakan contoh perubahan bentuk energi dalam kehidupan. Yang pertama contohnya ada water heater. Nah, water heater ini merupakan energi listrik ke energi panas. Nah, apabila alat itu digunakan, itu dapat mengubah air dingin menjadi air panas ketika mandi. Kemudian yang kedua radio. Nah, radio ini bisa mengubah energi listrik ke energi bunyi. Apabila listriknya dicolokkan, itu
radio akan memiliki bunyi. Yang ketiga yaitu mesin cuci. Nah, mesin cuci ini dapat merubah dari energi listrik menjadi energi gerak dan panas. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi hari ini telah selesai. Nah, silakan, ada tugas yang harus dikerjakan yaitu tentang IPA halaman 114 dan 115. Oke, terima kasih untuk hari ini karena sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.